Assalamualaikum Pak Erik, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih. Pak Farad, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Ayah bunda juga di rumah dan Masya Allah. para bapak ibu guru serta adik-adik ya, Ya. atau kakak-kakak sekalian SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Sehat dan menginspirasi. Sehat dan menginspirasi. Saya boleh izin open Silakan. ya? Ya, kita pemirsa yang ada di rumah, Bapak Ibu guru dan wali murid yang ada di rumah, kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Sebelumnya kita sudah ada pembatas yang ada di tengah dan sudah ada cuci tangan dan semuanya sudah sesuai dengan SOP yang ada dari pemerintah. Baik Pak Erik Hadi Saputra, Pak Erik, saya panggil Pak Erik begitu Ya. saja ya. Pak Erik, Betul. katanya tadi Pak Danar sudah menyampaikan kalau ini inspiratornya dari Yel-Yel Al-Azhar itu adalah Pak Erik. Kita mulai Yel-Yel Al-Azhar ya bareng. Al-Azhar Jaya. Al-Azhar Berkah. Al-Azhar Stop. Stop narkoba. Tepuk tangan untuk kita semua keluarga besar Al-Azhar Yogyakarta. Monggo, silahkan Pak Pak Erik. Farad ya, yang saya muliakan sahabat saya Pak Danar Kusuma, terima kasih atas silaturahminya. Kemudian Ustadz Endika yang biasanya juga bermain di zona jelas dan tidak jelas ya. Kemudian ayah bunda, bapak ibu guru dan kakak-kakak sekalian. Jadi 2021 pasti orang selalu berpikir jauh lebih baik. Cuman betul Pak Farad bilang tadi, situasinya beda sekarang ini. Masa COVID ini membuat situasi jauh berbeda. Kita kan nggak mungkin hanya diam. Gimana solusinya? Ya, berdamai dengan keadaan. Makanya masuk 2021 dengan kondisi damai seperti ini, apa yang kita lakukan? Totalitas. Karena kalau kita cuma diam, ayah bunda, bapak ibu guru, kita nggak akan tahu jalan mana yang di portal, jalan mana yang sekarang jadi satu arah, iya kan? Jadi kalau kita cuma diam, kita nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi kalau kita bergerak dengan standar protokol kesehatan, baik dari rumah, tetap aktivitas online, ataupun kita shift kayak gini kantor, kita tahu kan, kita harus bergerak. Dengan bergerak kita tahu jalan. Dengan bergerak kita tahu kita mau melangkah kemana. Makanya kalau saya bilang di 2021 kita mau melakukan apa Pak Farad? Totalitas. Apa itu totalitas? Kita melakukan sesuatu itu dengan dikatakan Pak Danar tadi, punya energi positif yang kuat dengan tujuan hasilnya maksimal. Itu. Jadi kalau orang totalitas tuh pasti melakukan semuanya itu sepenuh hati kan, Pak. Ya. Kalau ditanya pun ayah bunda pasti jawabnya berbeda. Kayak tadi Pak Farad tanya, gimana kabar Pak Erik? Alhamdulillah sehat, menginspirasi. Wah, alhamdulillah, Masya Allah. Itu jawaban yang totalitas. Karena Ya, memang ya. masa pandemi ini sangat menguras energi dan menyita waktu para orang tua. Karena tidak semua orang tua bisa mendampingi anak-anak belajar di rumah seperti itu Pak Erik. Iya. Kalau saya melihatnya gini, saya juga sebagai orang tua dampingi anak ya. Ini satu, kuatnya trust. Kepercayaannya murid itu ya kepada guru. Jadi bersyukurlah orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan orang tua yang sekarang menjalankan tugas sebagai guru. Mulia sekali. Mulia sekali. Oke, semua yang ada di rumah, hidup guru semuanya. Yang ada di Studio 31, hidup guru. Hidup guru, Oke. gaya berkah. 2021 itu Ya. lebih maksimal itu bagaimana Pak Erik? Ini tulisan di Republika. Ya, saya kasih judul totalitas. Itu kenapa? Karena ada satu quote dalam tulisan ini. Kalau penulis itu boleh ngambil quote tulisannya sendiri ya. Saya nggak tahu kalau Republika akhirnya memberikan itu jadi quote. Jika Anda menyukai pekerjaan Anda saat ini, maka totalitas adalah jawabannya. Apapun itu ya, bisnis, profesional, apapun itu. Kenapa saya bilang totalitas adalah jawabannya? Situasi itu memang kita nggak pernah duga kan. Ada orang yang dirumahkan. Saya temulah beberapa perusahaan dirumahkan. Ada yang di shift itu shiftnya sampai 5 hari loh, Pak Farad. Shiftnya itu sampai 5 hari. Tapi mereka masih mau melakukan itu. Yang penting bagi mereka adalah mereka tetap bergerak, tetap survive. melakukan survive. Ya. Nah, kondisi yang kayak gini, apa totalitas kita? Ini kembali ke sini. Kita masuk ke sini, Pak Farad. Jadi sebaik manusia itu adalah dia punya manfaat. Saya dulu kan Ustadz Andika tahulah ya bahwa orang-orang yang dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit, dia mau mengeluarkan hartanya, berbagi, ya. Kita kan mikir ya. Saya kan
dalam keadaan senang kita bagi gampang ya. Gampang, banyak duit lah. Tapi ibaratnya dalam keadaan sempit pun mereka mau berbagi. Ini kayak kita mikir, kadang-kadang mikir sempit tuh kapan gitu loh. Kapan ya? Kalau Ustadz Danar ngomong orang tuh harus berbagi dalam keadaan senang dan kadang keadaan sempit. Kapan Ustadz Danar sempitnya? Gitu. Ternyata COVID itu membawa masuk ke dalam keadaan seperti ini pun kesusahan. Semua aktivitas mungkin tidak seperti yang biasa, tapi orang masih mau lihat kiri kanan, berbagi. Betul. Itu Ustaz. Jadi totalitas dalam arti nggak hanya kita ya. Iya. Tapi ketika kita peduli sama orang lain, kita melihat tetangga kiri kanan kita, orang yang membutuhkan saatnya, itu berarti kita termasuk manusia yang memberi banyak manfaat. Saya menulis di Republika itu saya dapat inspirasinya dari Prof. Quraish Shihab. Jadi suatu ketika saya nonton YouTube beliau. Waktu itu saya lagi bingung nih Ustaz, saya nulis apa gitu ya. Pas itu lagi COVID. Ternyata begitu saya dengar sebentar, saya dapat inspirasi. Inspirasinya gini. Kadang Ustadz Farid lihat ya, ada orang dengan penghasilan besar dan saya temui, tapi ternyata mereka nggak bisa bahagia loh dengan penghasilan mereka itu. Nggak ada yang ditabung, habis gitu aja. Habis gitu aja. Banyak loh Ustaz. Saya beberapa kali juga dicurhati oleh beberapa bosnya, terjadi kayak gitu. Gajinya besar tapi nggak ada yang ditabung, habis aja. Tapi ada orang dengan penghasilan standar ya, itu dia masih bisa nabung, dia masih bisa bahkan ngasih orang, dia masih bisa. Lalu pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Mengapa orang yang banyak sekali penghasilannya dia nggak dapat apa-apa, sementara orang yang standar dia masih bisa gitu loh, menyisihkan, dia masih cukup gitu loh, bahkan bisa nabung. Ternyata kata Prof. Quraish Shihab, karena orang yang tadi punya penghasilan besar itu tidak diberikan rezeki yang paling utama oleh Yang Maha Kuasa. Apa itu, Pak? Apa itu? Ketenangan batin. Masya Allah, ketenangan batin. Betul sekali. Jadi ketika orang itu walaupun penghasilannya besar, tapi kita lihat kok gampang aja habis. Sementara orang yang standar, anaknya sakit mungkin ya, mungkin dengan apa ya, pertolongan awal, obat yang apa di warung, jual di warung, itu bisa sembuh. Atau mohon maaf nih, minum yang hangat-hangat lah. Ustadz Endika misalnya agak gerah, nggak perlu langsung jahe, minum wedang uwuh, susu jahe sambil dikerokin ya. Ustadz Endika itu air putih aja udah. Air putih. Air putih aja udah sehat. Saking dekatnya sama Yang Maha Kuasa. Kan. Ya Artinya Allah, apa? saya minta sehat begitu, langsung celing begitu aja ya. Karena apa? Ketenangan batin. Ketenangan batin. Iya kan Ustadz? Betul. Dan ketenangan batin itu tidak semua orang bisa mendapatkan. Seperti yang Pak Erik sampaikan tadi, penghasilan besar tidak menjamin orang untuk menjadi kaya secara sesungguhnya. Iya. Karena di masa pandemi ini kita diteter betul-betul ya, bagaimana kita harus berbagi. Dan yang Pak Erik sampaikan juga, orang yang penghasilan biasa-biasa saja ternyata bisa menabung, bisa berbagi sama orang lain. Ini tamparan keras untuk kita semua, Pak Erik. Tamparan keras buat Pak Danar dan saya dan orang-orang yang Semua. masuk di situ ya. Pak Agung juga berarti. Jadi saya melihat bahwa saya punya tetangga ya di Sagan itu ya. Ya saya lihat bagaimana ya beliau ini dengan penghasilan 1,5 juta dulu membesarkan anak 4, dan sekarang anaknya semuanya kuliah, bahkan 2 diantaranya, bahkan 3 diantaranya sudah berkeluarga dan dengan penghasilan yang bagus karena bekerja, ada yang di BUMN, ada yang di perkebunan ya. Dan saya lihat ini luar biasa loh. Apa? Kenapa kok banyak nggak bisa maksimal tapi standar kok bisa bagus? Ternyata kuncinya apa, Ustaz? Banyak nggak cukup gara-gara gaya hidup. Tapi standar akhirnya bisa berkecukupan karena sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Berarti lifestyle yang salah ya. That's right. Wrong way, jalan yang salah itu. Ke bawah kan. Ke bawah. Apalagi kita kan, lihat Ustadz Farad lihat handphone baru kan. Kita, masa saya biasa. Nah, itu. Lebaran kan. Lebaran. Kalau dulu, alhamdulillah sekarang ini ya. Kalau Lebaran dulu kan lihat, bajunya bagus. Sekarang udah nggak di situ lihatnya. Maskernya bagus. Wah, itu makanya masker. Kalau zaman dulu Lebaran, mak-mak biasanya pakai kalungnya banyak, sini salaman pakai kayak gini juga. Kalau sekarang ya membuat orang hemat ya, salah satunya juga. Betul. Oke, tapi satu sisi, walaupun hemat, satu ya, kita tetap harus berbagi. Itu tadi. Jangan-jangan justru dengan kita peduli sama orang lain, ya, kita baik sama orang lain, justru rezeki kita
didatangkan dari situ, terutama tadi ketenangan batin. Keterangan batin. Saya itu ya, saya cerita sama Ustadz Andy ya, mana sejak COVID itu, saya nggak kemana-mana, saya work from home, acara-acara tambahan pelatihan cancel semua. Tapi saya waktu itu batinnya tenang. Kenapa? Karena manajer saya mengeluarkan uangnya. Istri maksudnya. Jadi saya nggak pusing-pusing. Udah mas, saya tak beresin semua ya. Menteri Keuangannya sudah jalan sendiri ya. Coba kalau kita nggak tenang batinnya, ya itu. Ini contoh kecil ya dalam keluarga. Ini Pak Erik memberikan acara kayak gini tambah celeneh-celeneh aja ini. Tapi untuk hiburan kita semua. Tapi ada satu penguatan ya, kalau saya ambil penguatan begini. Di 2021 ayah bunda, ini yang ngomong kan pendirinya United States of America kan, Pak Benjamin Franklin. Dia bilang gini, if better is possible, good is not enough. Jadi kalau ada yang lebih baik aja nggak cukup. Coba dari awal kan kita sudah konsep nih ayah bunda ya, bapak ibu guru, acara kita kan webinar online. Saya seminggu 2 minggu yang lalu sudah setting, saya akan dari rumah, ring light saya pasang, standby kan. So hari sebelum acara muncul ide brilian, podcast, konsep acara podcast. Berarti ini adalah better kan? Better, lebih baik. Menjadi satu contoh baik. Contoh. Iya. Different is not always better, but the best is always different kan. Beda nggak selalu baik, tapi yang terbaik pasti berbeda kan. Betul. Bapak ibu guru, ayah bunda. Kan ada nih orang tua ya, karena anak di rumah semuanya marah, rumah berantakan. Ya toh, rumah berantakan, mana-mana baru dipel, siang malam udah kayak kapal pecah semua kan. Stres lah. Ini kok kotor terus, ini mau capek. Suami juga ini nggak mau bantuin, capek. Ketemu dia sama psikolog. Oke. Psikolognya reframing itu coba memikai dia. Gimana perasaan Anda ketika suami di rumah, anak-anak, wah pokoknya rumah berantakan, suami juga nggak pengertian, capek saya setiap hari. Nah sekarang saya akan balik ya. Oke. Anda tutup mata Anda, pejam. Sekarang rumah Anda bersih. Rumah kita bersih. Tenang. Enjoy. Dia senyum. Oke. Rumahnya wah bersih, lantai permadaninya nggak kotor. Anda gimana rasanya? Bahagia sekali. Tapi mohon maaf, anak Anda tidak ada di rumah, suami Anda tidak ada di rumah. Suami Anda nggak tahu pulangnya jam berapa, dan anak-anak Anda juga nggak tahu lagi di mana sekarang. Habis sekolah mungkin main di mana. Gimana perasaannya? Susah lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dibalik lah, di reframing. Coba lagi bayangkan, rumah berantakan, sana mana-mana yang tadinya bersih jadi kotor, tapi Anda lihat anak-anak Anda sedang belajar online di rumah, sedang makan, suami Anda juga sedang ada di rumah lagi bercanda. Rumah Anda kotor, tapi orang-orang yang Anda cintai ada di rumah. Balik dia, nggak masalah rumah kotor, yang penting orang yang saya cintai ada di rumah. Oke, kita rehat sejenak dulu. Kamera bisa diputar enggak itu, Pak Agus? Penonton bisa di shoot, diputar bisa enggak? Biar kelihatan, biar masuk TV lah. Pak Andy Ini yang di suasana rindang ya. Oke, Bapak Ibu yang ada di rumah, saya membacakan dari info penerimaan murid baru SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Masih opening, pendaftaran secara online ke www.pmb.alazhar/yogyakarta.com. Bulan Januari masuk PMB gelombang 2, kuota tinggal sedikit. Insya Allah biaya pendidikan masih sangat terjangkau dengan fasilitas terbaik yang ditawarkan. Oke, jangan murung yang di rumah pengen sekolah di mana, sekolahkan di sini. Gurunya ganteng-ganteng, kepala sekolahnya luar biasa gantengnya. Guru yang cewek cantik-cantik, ramah-ramah, semuanya sesuai dengan protokol kesehatan dengan kurikulum yang terjamin dan original. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pembeda ya. Pembeda, kita harus ya, ada penciri khas. Kita harus ada penciri khas. Gak bisa baik-baik aja, harus ada super dan dahsyatnya. Ya, if better is possible, good is not enough.